orang-orang toxic dia tuh pengen keluar tapi berasa nggak bisa? Aku pernah mikir bahwa kadang ketika kita berada di lingkungan yang toksik, kita juga jadi bagian dari toksik itu sendiri. Kadang kitanya yang toksik gitu. Tapi ketika aku pernah di satu lingkungan yang aku rasa toksik, aku berpikir bahwa aku switch mindsetnya gitu. Kalau misalnya aku mau resign, itu suatu keputusan random sekali gitu. Kayak besok aku harus kerja apa. Justru aku switch bahwa the way aku bereaksi sih, the way aku menghadapi mereka. Karena aku udah tahu mereka seperti itu, ya cara aku menghadapinya, ngobrol sama mereka, itu tergantung dari cara aku pribadi gitu. Karena aku tidak bisa mengontrol bagaimana mereka toksik atau enggak gitu. Atau sesimpel mereka gosip terus-terusan ya, ya silakan gitu. Tapi kalau kamu tanya secara simpel untuk keluar dari sana, kayak gue bilang tadi, kamu sudah punya dana darurat ya pastinya. Oke. Kamu sudah tahu kamu harus ngapain ketika tiba-tiba kamu resign atau kamu meninggalkan lingkungan itu gitu. Karena pasti fase-fase kesepian itu akan kamu dapatkan ketika kamu ingin berkembang. Ketika kamu serius untuk glow up. Kamu harus bertemu dengan kesepian dulu. Even itu kamu lagi di lingkungan yang ramai sekali. Jadi itu kamu punya opsi A ya tuh ya. Ya. Kayak berarti kamu berasa secara intrinsik ya kamu harus move on. Kamu harus move on. Tapi kamu tetap lingkungan itu sementara gitu. Oke. Nah, aku mau ambil yang baru ngomong tuh. Menurut aku di lingkungan itu juga gak apa-apa. Yang kamu ngomong tuh bener ya. Ya. Tapi aku mau lanjutin. Buat kalian yang masih berasa di lingkungan yang toxic, itu tuh gak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Baik lagi, hard conversation. Berani gak ngelakuin hard conversation ke mereka? Dibandingin kamu jadi pengecut, keluar dari lingkungan itu, nyari Iya. orang-orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Karena sekali, toxic kadang-kadang subjektif kan. Iya, benar. Kadang-kadang bilangin lingkungan kerja toxic gitu kan. Iya. Padahal mungkin aja lu nggak perform lu. Iya. Mungkin aja lu, karena kan Iya. sekali lagi namanya orang ngomong ada dua sisi kan gitu kan. Kalau misalkan lu perform ya mungkin aja nggak toxic gitu kan ya. Jadi kalau misalkan aku punya advice, justru hadapin lingkungan toksiknya. Konfrontasi. Terus kalau misalkan udah terjadi, apa yang terjadi? Bro, apakah kalau misalkan mereka masih toksik gimana? Ya, coba bener-bener fokus gila-gilaan gimana caranya itu lingkungan bisa jadi bagus. Definisi nggak toksik apa? Coba di breakdownin. Kalau misalnya definisi nggak toksik aja nggak bisa ditulis, mungkin lu yang toksik gitu. Iya. Dulu aku ketika awal 20-an, itu aku mikir memang toksik itu ketika kamu merasa bahwa wah kamu nih orangnya baik gitu ya, suci, datang ke lingkungan yang dimana suka gosip, suka ngejikin orang, suka menjatuhkan kamu gitu. Seru. Iya, terus kamu langsung mengkotakkan bahwa wah mereka toksik, mereka tidak sesimpel atau sebaik aku gitu. Iya. Tapi berjalan waktu itu akan kamu temukan di mana aja gitu. Iya. Ya kamu adalah dirimu sendiri, kamu hanya bisa bergantung pada diri kamu sendiri kan. Kayak aku bilang tadi, memang keputusannya ada dari bagaimana kamu bereaksi sama bagaimana kamu kemudian menentukan ke depannya kamu mau seperti apa. Dan kalau kamu memang sendiri dan kamu merasa di lingkungan itu ramainya, tapi kamu masih kesepian ya, emang itu harga yang harus kita bayar kan. Benar. Dan menurut aku yang lebih bahaya daripada lingkungan toksik adalah self talk yang toksik. Itu menurut aku lebih bahaya. Wow. Karena lu udah mikir bahwa lu nggak bisa, lu bukan siapa-siapa, kemampuan lu tuh jelek. Udah lu di otak lu tuh pokoknya toxic self talk gitu.